Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, fassalatu kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosa TV dan pendengar dan mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberi kita kelapangan waktu, kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian kita yang terkait dengan kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, bab nafaqatir rajuli ala 'abdihi wa khadimihi shadaqatun. Bab bahwa nafkah seorang terhadap hamba sahayanya dan terhadap pembantunya ini merupakan sedekah atau termasuk sebuah sedekah. Anil Miqdam, dari Miqdam, yaitu Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsak fa huwa shadaqah. Makanan yang kau berikan untuk dirimu sendiri itu merupakan sedekah. Wa ma at'amta waladak wa zawjatak wa khadimak fa huwa shadaqah. Dan makanan yang kau berikan kepada anakmu, istrimu, dan pembantumu itu juga termasuk sedekah. Ikhwah, di sini Rasulullah SAW menegaskan terkait dengan nafkah yang diberikan seorang kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW di mana beliau ini tinggalnya di daerah Syam ataupun kota Hims. Beliau wafat tahun 87 Hijriah dan dalam usia 91 tahun, yaitu beliau wafat di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Para ulama menyatakan bahwasanya beliau sempat meriwayatkan hadis sekitar 40 hadis.
Ada satu kisah tentang sahabat Miqdam bin Ma'di Karib ini, yaitu di saat dia dengan dua orang temannya, yang satu dari Bani Asad, ya, jadi mereka bertiga datang kepada menghadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu itu di Khafidin, Muawiyah berkata kepada Miqdam ini radhiyallahu anhu dan mengatakan bahwasanya, apakah kamu sudah mengetahui bahwasanya Hasan sudah wafat? Maksudnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mendengar bahwasanya Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib wafat, langsung Al-Miqdam ini radhiyallahu anhu istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah seorang teman ini berkata kepada Miqdam, apakah menurut Anda ini sebuah musibah? Ya, dengan meninggalnya Hasan bin Ali, ini sebuah musibah? Miqdam menjawab bahwasanya lima la raha musibah faqad wada'ahu Rasulullah fi hijri. Kenapa tidak? Bukankah Rasulullah SAW pernah bahkan sering memangku Hasan ini? Jadi dengan meninggalnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ini merupakan sebuah musibah. Kemudian bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada beliau, hada minni wa Husain bin Ali. Hada minni maksudnya Hasan termasuk aku dan Husain bin Ali, yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian temannya Al-Asadi mengatakan, jumratun anfa'allahu azza wa jalla. Itu salah satu jumrah itu bara api yang telah didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu bara api yang telah didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Miqdam, "Ama ana fala abrahu al-yawm hatta ughiduka wa usmi'uka ma takrah." Kemudian Miqdam berkata kepada Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, adapun aku, kata Miqdam kepada Muawiyah waktu itu menjabat sebagai khalifah, aku akan terus mengabarkan kepadamu yang mungkin sesuatu yang kamu tidak suka. Maksudnya Muawiyah tidak suka. Kemudian Miqdam berkata, ya Muawiyah, in ana shadiqun fasaddiqni wa in ana kadhibun fakadzibni. Muawiyah, coba dikoreksi. Kalau benar aku maka benarkan. Kalau aku salah maka silakan salahkan. Faqala Muawiyah, berkata Muawiyah, silakan. Ya, kalau kamu nanti menceritakan satu hadis yang salah, aku akan salah. Kalau benar, aku benar. Kemudian kita berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu sebagai khalifah, Anshuduka billah, hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil dhahab? Aku bersumpah, pernahkah engkau mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki memakai emas? Kata Muawiyah, nah, pernah. Kemudian beliau juga mengatakan lagi, pernahkah engkau mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki memakai sutra? Kata Muawiyah kembali mengatakan, nah, iya pernah. Kemudian yang ketiga beliau katakan, fa'anshuduka billah, ya. Hal ta'lamu anna Rasulullah naha an jululis siba wa rukub alaihi. Al-lubsi julus siba wa rukub alaihi. Pernahkah engkau mendengar? Pernahkah engkau mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu memakai kulit hewan buas, ataupun dia duduk di atas, atau melarang duduk di atas kulit hewan buas? Faqala na'am, kata Muawiyah bin Sufyan, iya pernah. Kemudian berkata Muawiyah, laqad ra'aitu hadza kullu fi baitik. Berkata Al-Miqdam, lanjutkan omongannya, laqad ra'aitu hadza kullu
kullahu fi baitika ya Muawiyah. Ya Muawiyah, semua larangan ini aku lihat ada di rumahmu. Pertama, laki-laki memakai emas. Yang kedua, laki-laki memakai sutra. Yang ketiga yaitu duduk ataupun duduk di atas hamparan kulit hewan buas ataupun memakai kulit hewan buas. Semuanya ini ada di rumahmu, wahai Muawiyah. Kemudian apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan? Aku tahu aku akan bisa lepas dari perintahmu. Artinya di sini Mikdam bin Ma'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang jalil, yang mulia, dia memberikan nasihat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat pada saat itu sebagai khalifah Rasul sallallahu ataupun yang menjabat sebagai penguasa kaum muslimin pada waktu itu. Dan dia menyampaikan langsung kepada Muawiyah. Dia tidak menyalahkan di belakang Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah seorang Mikdam, Al-Mikdam bin Ma'ad radhiyallahu anhu. Dan dia inilah ikhwatiddin yang pernah meriwayatkan 40 hadis, ya, di antaranya hadis kaifiat bagaimana cara mengusap kepala ketika wudu. Demikian juga di antaranya hadis yang terkait dengan keutamaan orang yang terbunuh dalam jihad sabilillah, ya. Itu juga diriwayatkan oleh Al-Mikdam bin Ma'ad radhiyallahu anhu. Baik, hadis ini ikhwatiddin, ya, hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Mufrad ini, di bawah bab ini, yaitu dari Mikdam Al-Ma'ad, dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'at'amta nafsak fahuwa sadaqah." Apa yang engkau berikan untuk dirimu itu sedekah. Ya. Berarti seorang ketika dia makan, ketahuilah itu merupakan sedekah untuk dirinya. Dan itu terhitung sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia pahala. Makanya tidak layak seorang mukmin itu pelit terhadap dirinya. Dia punya uang, tapi dia rela berhemat sampai membuat dirinya lapar, padahal dia mampu. Ya. Ini berarti orang ini telah menzalimi dirinya sendiri. Tidak dibolehkan. Gunakanlah harta yang Allah miliki, gunakan untuk kebutuhan diri kita. Ya. Dan ikhwatiddin, apabila kita gunakan itu untuk kebutuhan diri kita, niat kita berharap pahala dari Allah, maka Allah akan hitung dia sebagai sedekah. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan, kita makan, kita cari rezeki, kemudian ada hasilnya kita makan untuk diri kita sendiri. Kalau kita niatkan ikhlas, kita niatkan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah hitung itu semua sebagai sedekah. Bayangkan, padahal kegunaannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk foya-foya yang nggak jelas, tapi untuk hal yang penting untuk diri kita. Itu sedekah. Demikian juga ikhwatiddin, ma'at'amta waladak wa zawjadak wa khadimat fa wasal. Demikian juga apa yang engkau berikan kepada anak-anakmu, kepada istrimu, dan kepada pembantu-pembantu, itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Oleh karena itu ikhwatiddin, terutama para suami, para kepala rumah tangga, jangan dikira ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu ada uang hilang yang tidak ada pahala sama sekali. Jangan berprinsip seperti itu keliru itu. Ya. Karena bisa saja seorang kepala rumah tangga itu dia bisa lebih royal terhadap teman-temannya ketimbang keluarganya. Kalau untuk keluarganya dia pelit, luar biasa. Tapi kalau untuk teman-temannya dia royal. Ikhwah, ingat, apa yang kita berikan kepada keluarga kita, apa yang kita berikan untuk anak kita, untuk istri kita, maka itu termasuk sedekah. Allah hitung dia sebagai infak kita. Allah hitung dia sebagai pahala yang akan kita dapatkan nanti yang kita lihat di hari akhirat. Oleh karena itu, mengapa Rasulullah SAW mengatakan idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfatin. Apabila seorang laki-laki itu menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Kenapa? Di antaranya ini, karena seorang yang sudah menikah, berarti ada satu tanggungan yang lainnya yang harus dia tanggung. Beda dengan seorang yang jomblo, yang dia belum menikah, dia tidak punya tanggungan apapun kecuali dirinya sendiri. Tapi ketika dia sudah menikah,
maka otomatis ada satu orang yang dia tanggung kehidupannya, yang dia tanggung nafkahnya. Makanya setiap hari dia memberi nafkah, memberi infak. Demikian. Seorang yang belum menikah tidak akan memberi infak setiap hari. Tapi yang sudah menikah setiap hari dia akan memberikan nafkahnya kepada anak dan istrinya. Dan itu terhitung sedekah. Makanya semakin banyak anaknya berarti harus semakin banyak juga sedekahnya. Semakin banyak istrinya, semakin banyak juga infak yang harus dia keluarkan. Tanggung jawabnya semakin besar. Otomatis dengan tanggung jawab semakin besar, semakin berat, semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian mungkin. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, wajar kalau beliau mengatakan bahwasanya khairukum aktsarukum nisaa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Kenapa? Tanggung jawabnya semakin berat. Karena tanggung jawabnya semakin berat. Oleh karena itu Ikhwanuddin, ya, setiap nafkah yang kita berikan, apakah itu untuk diri kita, apakah untuk anak kita, apakah untuk istri kita, itu semua terhitung infak. Itu semua dihitung oleh Allah sebagai infak kita. Ikhwanuddin, pemirsa Rosa TV serta para pendengar dan mengaji dimanapun Anda berada, ya. Tapi ingat, apa yang membedakan antara nafkah yang diberikan seorang dan dia menjadi pahala dengan nafkah yang diberikan seorang yang dia tidak ada hitungan pahala? Apa yang membedakan Ikhwanuddin? Yaitu sabda Rasulullah SAW, "Idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu sadaqah, maka itu terhitung sebagai sedekah. Ingat, itu terhitung sebagai sedekah. Ikhwanuddin, lihat catatannya. Wa huwa yahtasibuha, dia berharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hitungan sebagai sedekah ini syaratnya apa? Syaratnya apabila dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mukhalafahnya, apabila seorang yang dia menafkahkan keluarganya, ya sebenarnya kewajiban dia begitu saja, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada terbetik dalam hatinya berharap pahala dari Allah, maka dia tidak terhitung sebagai nafkah, tidak terhitung sebagai infaknya yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ikhwanuddin, kalau ada seorang muslim yang tahu tentang masalah ini dibandingkan seorang yang kafir misalnya. Orang kafir dia juga memberi nafkah kepada keluarganya. Orang kafir dia juga memberikan santunan kepada anak dan istrinya. Tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka tak akan mendapatkan apa. Uang mereka habis, tapi tidak ada pahala sama sekali. Beda halnya seorang muslim, seorang mukmin yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tetes keringat yang dia keluarkan untuk menafkahi istrinya, setiap rupiah yang dia berikan kepada anak dan istrinya, maka itu terhitung sedekah. Jadi ingat, terutama para suami, para kepala rumah tangga, jangan berpikir bahwasanya yang namanya sedekah itu hanya infak untuk fakir miskin, infak untuk masjid, infak untuk orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya itu, ya. Untuk keluarga pun juga terhitung sebagai sedekah. Berarti ini juga sebagai kabar gembira bagi para istri, ya. Kalau suaminya semakin besar memberikannya nafkah, berarti si suami akan mendapatkan pahala lebih besar. Tidak ada masalah selama bukan sebuah pemborosan, ya. Karena bagaimanapun Ikhwanuddin, kalau
seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah untuk keluarganya dengan tanpa batas, sehingga membuat mereka, keluarganya, anaknya, istri menghambur-hamburkan rezeki tersebut, maka ini termasuk teman syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan mubadzir termasuk teman-temannya syaitan. Ikhwatiddin, para pemirsa Rosa TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, ya, itulah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Miqdam bin Ma'in. Hadis selanjutnya, ya, hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqati ma baqqa ghina. Kata beliau, sebaik-baik sedekah ma baqqa ghina. Nanti akan kita bahas apa yang dikatakan dengan ma baqqa ghina. Wal yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik timbang tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul. Mulailah kamu memberi orang-orang yang memang berada di bawah tanggung jawabmu. Ikhwah, para pemirsa di mana pun Anda berada, coba kita lihat hadis Rasulullah SAW ini, ya, yang juga sangat besar kaitannya, sangat jelas relasinya dengan hadis sebelumnya. Ya, hadis sebelumnya Rasulullah menyebutkan tentang nafkah seorang laki-laki terhadap anak dan istrinya. Oh ya, ada satu hal yang perlu kita ingat, untuk belum lupa. Ada satu hadis yang itu sangat masyhur, ya. Dan hadis ini dikatakan orang riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Dan ini tidak ada dalam riwayat Bukhari dan tidak ada dalam riwayat Imam Muslim. Apa itu hadis ini? Yaitu anna a'dhama as-sadaqati luqmatun yadauha rajulu fi fammi zawjatihi. Sungguhnya sedekah yang paling besar pahalanya adalah sesuap makanan yang disulami seorang suami terhadap istrinya. Ini lafaz hadis. Inna a'dhama sadaqah, sungguhnya sedekah yang paling besar pahalanya adalah luqmatun yadauha rajulu fi fammi zawjatihi, yaitu makanan yang disulami seorang suami di mulut istrinya. Ikhwah, hadis dengan lafaz seperti ini tidak ada terdapat baik dalam riwayat Bukhari maupun riwayat Imam Muslim, tidak ada. Yang ada lafaznya ikhwah, yaitu sabda Rasulullah SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan, sungguhnya engkau tidak memberikan nafkah tabtaghi biha wajhullah, di mana dengan nafkah tersebut, infak tersebut, nafkah tersebut engkau berharap pahala dari Allah, illa ujirta alaihi, kecuali Allah akan beri kamu pahala, hatta anta ja'ala fi fammi imra'atik, sampai yang engkau sulami di mulut istri. Itu yang ada lafaznya. Lafaz hadis ini memang ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Tetapi dengan lafaz yang sebelumnya, yaitu inna a'dhama sadaqah, sesungguhnya pahala sedekah yang paling besar. Nah ini dengan lafaz seperti ini, sesungguhnya pahala yang paling besar yaitu engkau menjulangi seorang suami yang menjulangi makanan di mulut istrinya. Lafaz seperti ini, fakir saya ulangi, lafaz seperti ini tidak ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita kembali pada hadis berikutnya, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sadaqati ma baqqa ghina, sebaik-baik sedekah yaitu ma baqqa ghina,
Apa yang dimaksud dengan mabaqqa ghinan? Mabaqqa ghinan ini apa yang tinggal. Ghinan artinya seorang yang dia sedekah setelah kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Ya, setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi. Mabaqqa dia tetap ghinan. Ghinan artinya dia masih tercukupi. Jadi dia bersedekah setelah nafkah wajib dia tercukupi. Misalnya seorang suami, ya, dia bersedekah dengan uang, dengan hartanya, tetapi itu lebihan dari setelah dia menafkahi kebutuhan pokok anak dan istrinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Tabari memberikan definisi yaitu ma baqiya ay ma waqa'a ba'da qiyami bi huquqin nafs wal 'iyali bihaitsu la yusiru al-mutasaddiqu muhtajan ba'da sadaqati ila ahli. Ini definisi yang diberikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu sebaik-baik sedekah yaitu sedekah yang kau berikan setelah engkau memenuhi kebutuhan dirimu, keluargamu, di mana standarnya adalah kamu tidak lagi membutuhkan orang lain sampai engkau tidak meminta-minta. Jadi bukan sekedar kebutuhan yang primer saja, tapi setelah kebutuhan itu terpenuhi dan mereka tidak akan minta-minta kepada yang lain, barulah sisa harta tersebut yang engkau sedekahkan. Sisa harta itulah yang dikatakan sebaik-baik sedekah. Demikian yang ya. Baik. Kebutuhan apa yang dimaksud? Karena masing-masing orang punya banyak kebutuhan. Ya, biasanya seorang itu semakin besar income-nya, semakin besar juga kebutuhannya. Mungkin seorang istri ketika suaminya hanya bergaji 1 bulan 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, tidak seperti seorang istri, kebutuhan seorang istri yang gaji suaminya 100 juta. Seorang istri yang dia lihat suaminya hanya bergaji 2 juta, tidak akan mungkin berpikir oleh dia ingin membeli tas yang harganya sampai 1 juta. Tak akan mungkin. Dia pasti akan pilih tas-tas yang penting punya tas lah. Atau bahkan mungkin dia cari tas-tas yang second yang harga-harga 30.000. Tapi seorang istri yang dia lihat suaminya bergaji 100 juta, pasti dia akan berpikir ingin membeli tas yang mungkin berharga 10 juta. Itu sama-sama kebutuhan. Makanya kebutuhan ini tidak ada standarnya. Tidak ada standarnya. Semakin besar income kita, semakin besar juga kebutuhan kita. Seorang yang bergaji 2 juta tak akan mungkin berpikir oleh dia ingin membeli mobil. Tapi ketika dia bergaji lebih daripada itu, dia akan berpikir akan membeli mobil. Ketika dia bergaji 2 juta, dia akan tempuh di perjalanan walaupun sampai harus diguyur hujan. Dia akan pala-palakan pakai mantel. Itu tuh kalau sanggup dia beli mantel hujan. Tapi kalau seorang sudah besar gajinya, dia akan berpikir bagaimana cara memiliki kendaraan di mana kalau hujan tak kehujanan, kalau panas tak kepanasan. Itulah dia dipikirkan. Kenapa? Karena dia merasa gaji dia yang dia dapati bisa memenuhi kebutuhan dia tersebut. Makanya Al-Hafiz Ibnu Hajar juga memberikan definisi ini. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan ini? Kebutuhan yang dimaksud yaitu husulu ma tadfa'u bihi hajat ad-daruriyah. Maksudnya adalah setelah dia memenuhi kebutuhan daruratnya,
atau bahasa kita setelah dia memenuhi kebutuhan primernya. Apa itu? Sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Demikian itu. Sandang, pangan, dan papan ini juga ada tingkatannya. Ya tentunya kita maksud sandang, pangan, dan papan ini ya yang memang sudah selayaknya, itulah kira-kira. Karena ada orang yang memenuhi pangan, ada orang makan pangannya mungkin sekali makan dia harus mengeluarkan uang sampai 1,5 juta. Yang mungkin kalau dia beli makanan ini di warung-warung Tegal, ya, di warteg-warteg mungkin hanya berharga hanya mungkin 50.000 misalnya. Ketika seorang mungkin makan bubur ayam di sebuah hotel berbintang, mungkin harganya sampai 300.000. Ketika dia beli bubur yang sama kualitasnya di warung-warung di pinggir jalan, mungkin hanya berkisar harga 35.000. Makanya Khafidin, yang satu yang memang kelasnya itu kelas memang yang sudah memenuhi kebutuhan primer, ya, sandang, pangan, dan papan. Apalagi yang harus dia butuhkan misalnya uang sekolah, ya, uang sekolah. Uang sekolah ini mau tidak mau harus dipenuhi. Karena bagaimana kalau Khafidin, yang namanya makanan, yang namanya pakaian, yang namanya tempat tinggal, kita bisa setel. Ya, kita bisa setel sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak mampu makan daging, kita bisa rubah mindsetnya, kita rendahkan levelnya, yaitu dengan makan ikan. Kita nggak bisa makan ikan basah, kita makan ikan kering misalnya. Kita nggak bisa makan ikan kering, kita bisa makan ikan asin misalnya. Kita nggak bisa beli ikan asin, kita bisa makan pakai kecap misalnya. Kita nggak bisa makan pakai kecap, kita bisa pakai garam saja. Demikian. Atau pakai minyak jelantah misalnya. Ya selama itu memang kita sanggup bisa kita setel. Pakaian juga misalnya. Ya kalau kita punya uang kita banyak berlimpah, tajir melintir misalnya, ya bisa saja satu pakaian di kemeja begini, dia inginnya harganya 10 juta. Kita aja nggak mikir, kita nggak bisa mikir, kok pakaian begitu sampai 10 juta, tega-teganya ngeluarin uang 10 juta. Iya, begitulah level mereka. Kita nggak bisa beli 10 juta, ya sudah harga 10 juta, nggak bisa 1 juta, harga 500.000. Nggak bisa beli harga 500.000, beli yang harga 100.000. Nggak bisa 100.000, beli yang 50.000. Ada. Nggak ada yang bisa 50.000, cari 50.000 susin. 12 sampai 50.000 ada. Nggak ada. Yang penting awal kita tertutup. Demikian juga rumah, tempat tinggal kita. Nggak bisa punya rumah 1 miliar. Ya sudah, memiliki rumah yang 0,5 miliar. Nggak bisa punya 0,5 miliar, yang 100 juta, nggak bisa 100 juta. Nggak bisa memiliki, nyewa. Itu kita bisa setel. Tapi yang namanya uang sekolah, aduh, ini nggak bisa kita setel. Kalau sudah sekolah menetapkan 1 bulan uang sekolah 100.000, gimana kita mau setelannya? Mau kita setel bagaimana? Paling kalau seandainya kita inginnya minta belas kasihan lah dari sekolah. Seringnya Khafidin, kita selalu minta dari sekolah belas kasihan agar diskon uang sekolah anak, tapi kita lupa mendiskon makanan kita. Kita makan, Masya Allah, bajunya Masya Allah. Seorang ibu, dia beli jilbab French 5 sampai 200.000, kadang-kadang ada yang sampai 0,5 juta, tapi untuk uang sekolah anaknya dia minta diskon dari 100.000 jadi 25.000. Ini zalim ini, Pak. Ya. Nggak dibenarkan seperti itu. Dahulukan pendidikan anak kita. Oke, jadi yang dimaksud dengan kebutuhan, ya, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang primer, kebutuhan yang pokok. Ya, bukan kebutuhan yang sekunder, apalagi kebutuhan yang tertier. Baik, ini Khafidin, rahimahullah wa iyyakum. Ada 2 makna, ada 2 lafaz yang terkait dengan khairu sadaqah ma baqqat ghina. Apa namanya? Ada 2 makna kalimat khairu sadaqah ma baqqat ghina. Sebaik-baik sedekah adalah yang si sedekah ghina, masih berkecukupan. Ikhwah, berkecukupan itu ada yang makna hakiki, ada makna manawi.
Atau berkecukupan itu ada dua makna. Ada berkecukupan terkait dengan harta, ada berkecukupan terkait dengan apa ya? Dengan jiwa. Ini dia. Ya. Kalau yang berkecukupan, yang dimaksud dengan kecukupan di sini kecukupan yaitu berupa harta, ya artinya setelah semua kebutuhan primer dia tercukupi, ya, baru sisanya dia sedekahkan. Ada juga yang dimaksud, karena di sini ghina ini kan dia nakiroh, ya, ghina nakiroh. Nakiroh ini kan maknanya umum, artinya cukup apa saja. Bisa diartikan cukup terkait dengan harta, bisa juga cukup terkait dengan jiwa, dengan apa namanya, dengan kebutuhan rohani. Baik, kalau kecukupan harta sudah kita paham. Ada makna kedua yaitu kecukupan dari sisi rohani. Apa dia Habibin? Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu laisa ladina an kafatil arab, innama ladina ghina nafs. Tidaklah yang dikatakan cukup itu orang yang cukup harta benda, tapi yang dikatakan cukup adalah cukup berkecukupan hati, kaya hati. Ya. Dari sinilah ikhwatiddin, para ulama mengambil istinbat bolehnya seorang berinfak dengan seluruh harta kekayaan dia. Kalau tadi kan yang pertama cukup sisi harta, dia selesaikan dulu kecukupan pokok dia, keluarganya yang dibatang job dia, baru sisanya diinfakkan. Tetapi ada juga yang mengartikan karena ghina ini bentuknya nakiroh, umum, ya, ditopang dengan hadis tadi. Tidak yang dikatakan orang kaya itu cukup, itu orang yang cukup harta benda, tapi dikatakan cukup adalah cukup hatinya, kaya hatinya. Dari sinilah para ulama mengartikan juga bahwasanya bolehnya memberikan infak dengan seluruh harta. Dan ini yang dilakukan oleh seorang siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, di mana suatu hari Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyuruh kami untuk berinfak. Maka kebetulan saat itu aku punya harta, pertepatan sekali. Apa kata Umar bin Khattab? Hari ini saya akan melomba. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Lantas dia pun datang membawa hartanya dan diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma abaqaita li ahlik?" Ya Umar, setelah kamu infakkan ini hartamu, apa yang tersisa untuk keluargamu? Perhatikan Rasulullah memperhatikan, ya, memperhatikan keluarga yang Umar bin Khattab. Jadi Hafidhi dalam Islam itu konsepnya yaitu tetap memperhatikan keluarga yang berada di bawah tanggung jawab. Keliru kalau ada yang mengatakan Islam itu tidak memperhatikan anak istri, itu sangat keliru. Ketika Umar bin Khattab memberikan hartanya untuk diinfakkan, saudaranya Umar, apa yang tersisa yang kau berikan, yang kamu sediakan untuk keluarga? Apa kata Umar? Mitlah. Ya Rasulullah, seperti itu juga. Artinya Umar bin Khattab membagi dua, hartanya separuh, setengah dia berikan kepada Rasulullah SAW, setengah lagi dia siapkan untuk nafkah keluarganya. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang dengan membawa seluruh hartanya, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma abaqaita li ahli?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Lihat,
Bagaimana jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abqaitu lahu Allah wa Rasul. Aku hanya sisakan untuk keluargaku yaitu Allah dan Rasul. Ingat jawabannya, tidak ada lagi harta yang ditinggalkan untuk keluarga. Seluruhnya dia berikan kepada Allah dan Rasul. Ketika Rasul tanya apa yang tersisa, tidak ada yang tersisa Rasulullah. Yang sisa hanya Allah dan Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang menginfakkan seluruh hartanya. Boleh seorang menginfakkan seluruh hartanya dan tidak ada tersisa sedikit pun untuk keluarganya. Namun, kenapa dikatakan boleh? Karena Rasulullah tidak ada memprotes, tidak ada mengkritik Abu Bakar. Kalau seandainya salah, tentu Rasulullah akan menegur Abu Bakar. Cuma diam saja, tandanya boleh. Namun bagi orang-orang yang ingin menginfakkan seluruh hartanya, ingat ini terkait dengan ghina nafsan, yaitu kaya hati. Bagi dia orang yang derajatnya seperti ini, yang penting Allah dan Rasulnya. Dia yakin bahwasanya Allah pasti memberi rezeki. Selama dia hidup pasti ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Betul-betul dia sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya orang seperti ini syaratnya kalau ada yang mau memberikan seluruh hartanya, dia harus menyiapkan dirinya dan keluarganya seperti keyakinan Abu Bakar dan keluarganya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang suami menginfakkan seluruh hartanya kemudian istri dan anaknya meraung-raung di rumah. Itu zalim. Itu zalim. Oleh karena itu, ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau menyebutkan tentang syarat seorang yang menginfakkan seluruh hartanya. Apa kata beliau? Qala al-jumhur. Berkata jumhur para ulama, man tasaddaqa bimali kullih, barang siapa menginfakkan seluruh hartanya fi sihhati badanihi wa aqlihi, di mana saat itu badannya sehat wal afiat, akalnya juga waras, haitsu la daina alaihi, di mana dia tak punya hutang, wa kana saburan ala idaqati, dan dia sabar dengan kesulitan tersebut, tak ada harta sama sekali. Wala iyallahu, demikian juga keluarganya juga sanggup untuk sabar karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yasbiruna aidan, atau keluarganya juga sabar seperti dia menanggung resikonya karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa jaiz, maka dia boleh. Fa in faqada syai', fa in fuqida syai'un min hadithu, kalau ternyata syarat ini ada satu yang tidak, artinya dia oke, maksudnya dia yakin, tapi keluarganya nggak yakin. Apabila atau dia yakin, keluarganya juga yakin, tapi dia masih punya utang. Dia yakin, keluarganya juga yakin, dia nggak punya hutang, tapi dia dalam keadaan nggak sehat, misalnya. Apabila syarat-syarat ini tak terpenuhi, maka dia tidak dibolehkan menafkahi seluruh hartanya. Makanya Khabib, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bertaubat dan turun ayat taubat untuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya akan infakkan seluruh harta saya untuk Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah SAW? "Imsik 'alaika ba'd malik fa huwa khairun." Ya Ka'ab, tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik untukmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Khabib rahimahullah wa iyyakum, jadi khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah ma baqa ghinan, yaitu yang selama dia masih berkecukupan, setelah dia bersedekah masih berkecukupan, baik cukup dari sisi harta maupun cukup dari sisi hati, walaupun tidak punya hati. Dalam nafas yang lain ada bentuknya bukan mabak kokinan, tapi dalam bentuk yaitu ma'abakot ghina.
Ma'abqat. Ada tak muannasnya. Ma'abqat ghina. Abqat muannas ini kembali kepada sedekah. Ya, kembali pada sedekah. Artinya begini, bedanya. Kalau yang mabaqqa ghina ini yang berkecukupan itu ya terkait dengan yang bersedekah. Tetapi kalau lafaznya ma'abqat ghina, yang berkecukupan itu adalah yang diberi sedekah. Gimana maksudnya? Misalnya begini, kita memberikan sedekah kepada seorang fakir. Setelah kita beri sedekah, dia masih tetap minta sedekah. Itu berarti si fakir tetap dia tidak berkecukupan. Walaupun kita memberi dia sedekah. Khairus sadaqah ma'abqat ghina. Sebaik bersedekah adalah yang orang yang kita beri menjadi kecukupan. Artinya bagaimana? Setelah kita beri dia sedekah, setelah itu dia tidak lagi meminta. Artinya kita cukup memberi sedekah yang banyak, sehingga setelah itu dia tidak meminta lagi. Itulah makna ma'abqat ghina. Saya ulangi, ma'abqat ghina artinya terkait dengan yang bersedekah. Tapi kalau ma'abqat ghina, tanya ini tata anisnya kembali kepada sedekah, yaitu orang yang kita beri dia menjadi orang yang berkecukupan. Ya, baik, kita lanjutkan hadis ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu soal Baqarah ayat 219, yas'alunaka madza yunfiqun qul al-'afw. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka berikan, infak apa yang harus mereka berikan? Qul al-'afw. Katakan yang Muhammad, al-'afw itu sesuatu yang lebih setelah dia memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana kita katakan tadi, setelah kebutuhan pendidikannya selesai, tertanggulangi, baru sisanya dia sedekahkan. Itulah sedekah yang terbaik. Kalimat khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah, berarti kan ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang sangat baik. Itu menunjukkan bahwasanya satu amalan itu ikhwatiddin dia bertingkat-tingkat. Pahalanya bertingkat. Satu amalan pahalanya bertingkat, walaupun jenisnya sama. Imam Ibnu Hazm rahimahullah memberikan penjelasan tentang adanya 7 faktor mengapa seseorang itu berbeda nilai amalannya dibandingkan yang lain. Pertama beliau katakan al-ma'iyah. Al-ma'iyah ini maksudnya terkait dengan jenis amalannya, ya, terkait dengan jenis amalannya, seperti yang satu amalannya wajib, yang sini amalannya sunnah. Tentu amalan wajib, ya, lebih besar pahalanya ketimbang amalan sunnah, walaupun sama-sama 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat salat subuh, tentu 2 rakaat setelah subuh lebih afdal ketimbang 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Walaupun salat sunnah sebelum subuh ini yang Rasulullah katakan lebih aku sukai ketimbang dunia dan seisinya. Kalau begitu, yang salat subuhnya bagaimana? Salat wajib subuhnya tentu itu lebih lagi ketimbang salat sunnah sebelum subuh. Jadi sama-sama 2 rakaat, sama-sama salat, tapi jenisnya beda. Ya. Karena yang ini wajib dan ini sunnah. Pertama terkait dengan jenisnya. Yang kedua niatnya. Ada seorang yang satu sama-sama sholatnya, masya Allah, pokoknya sama, kayak semua sama. Tapi yang satu benar-benar ikhlas pada Allah, yang satu kurang keikhlasan. Otomatis nilainya akan berbeda. Yang kedua. Yang ketiga, kaifiyah. Ya, kaifiyah. Ada yang melaksanakan itu benar-benar seperti sunnah Rasulullah SAW. Dengan contoh, ada seorang mengangkat takbir mengangkat tangan itu yang penting mengangkat saja. Allahu Akbar. Gitu. Ya, sekedar saja. Allah. Sekedar yang penting angkat tangan. Ada yang dia angkat tangannya sungguh-sungguh, sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Dia tahu bahwasanya harus jari
tidak dikembangkan, tidak dirapatkan, boleh diangkat sentang dengan bahu dan boleh diangkat sentang dengan telinga. Dia lakukan ini karena kenapa? Dia tahu kaifiatnya dari Rasulullah SAW. Tentu kaifiat seperti ini lebih afdal ketimbang orang yang sekedar mengangkat tangan. Allah Akbar. Ini terkait dengan kaifiat. Juga terkait dengan kimia, arti jumlah. Seorang sholat tahajud, yang sholat tahajud 3 rakaat dengan sholat tahajud 11 rakaat, semua kita mengatakan bahwasanya pastilah yang 11 rakaat apabila kita tinjau dari jumlahnya. Seorang yang sholat duha 2 rakaat dengan seorang sholat duha 12 rakaat itu kan beda. Seorang yang sholat zuhur 4 rakaat dengan seorang yang sholat zuhur 6 rakaat, yang 6 batal. Kenapa? Karena zuhur tidak boleh sampai 6 rakaat. Itu contohnya. Kemudian terkait dengan waktu, amalan soleh yang kita lakukan di bulan-bulan haram, ya, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu lebih besar pahalanya ketimbang amalan soleh yang sama yang kita lakukan di luar bulan-bulan Muharram. Contoh. Kemudian terkait dengan tempat. Seorang yang sholat zuhur di Masjidil Haram tentu jauh bedanya ketimbang seorang yang sholat zuhurnya di masjid-masjid lain Masjidil Haram. Baliknya 100.000 kali. Makanya yang Hafidin, ya, dari kalimat khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah, berarti ada sedekah itu yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik, begitu. Tentu kita ingin agar kita mendapatkan amalan yang paling baik. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil salah satu kesimpulannya, yaitu amalan itu bisa bertingkat-tingkat nilainya. Tentunya ini semua kita nilai sesuai dengan datanya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar radio dan mengaji dimanapun Anda berada, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan tangan yang di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah, yaitu orang yang memberi itu lebih baik ketimbang orang yang meminta, yang menengadahkan. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau tangan kita di atas lebih baik, kalau itu maksudnya. Ya, bukan begitu. Artinya tangan di atas yang memberi. Karena umumnya orang memberi itu begini, ya. Dan lebih baik ketimbang tangan orang yang berada di bawah. Artinya umumnya yang meminta itu di bawah, yang memberi di atas. Gak ada orang yang memberi di bawah, yang ngambil di atas, dilempar begitu, gak ada. Ya. Gak ada seperti itu. Walaupun ada juga sih, misalnya teman kita mau minta tolong, minta kita lagi makan apalah, misalnya makan apa ya, apel misalnya, kita punya 2 nih. Teman kita minta 1 lah, bisa kita lempar begitu kan, dia takut. Gak tahu mana yang di atas, mana yang di bawah. Posisinya yang hakiki harus sebenarnya yang dimaksud dengan tangan di atas adalah kita memberi. Karena itu umumnya. Yang dimaksud dengan tangan di bawah adalah yang menerimanya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa wabda biman ta'awul, mulailah dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu, anak, istri dan lain-lain. Artinya mereka lebih berhak terhadap nafkah kita ketimbang teman. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita para suami, kepala rumah tangga lebih royal terhadap teman-teman kita ketimbang terhadap anak dan istri kita. Ingat, mereka lebih berhak terhadap harta kita ketimbang mereka. Rasulullah yang kata, ibda biman ta'ul, mulai dari orang yang berada di bawah tanggung jawab. Ini Rasulullah yang kata, mulai dari orang yang berada di bawah tanggung jawab. Karena itu lebih berhak, berarti pahalanya juga lebih besar. Makanya Rasulullah memberikan respon terhadap Hindun radhiyallahu anha, karena suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dia dan anaknya, sementara suaminya mampu. Dan Hindun radhiyallahu anha
meminta izin kepada Rasulullah untuk boleh nggak dia mengambil, bertanya boleh nggak dia mengambil dari uang suaminya secukupnya untuk kebutuhan dia dan anaknya. Apa kata beliau? Khudi ma yakfiki wa waladiki ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf. Silakan kamu ambil tanpa seizin suami. Silakan kamu ambil yang cukup untukmu dan anakmu bil ma'ruf, standar. Ya. Bukan kamu ambil untuk shopping, enggak begitu. Demikian informatif. Makanya tidak tahu. Ada beberapa hadis terkait masalah ini. Sebagai contoh, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar, satu dinar, uang dinar yang kamu infakkan, nafkahkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqta fi raqabatin. Satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan, untuk kamu berikan kepada hamba sahayamu. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dinar yang kau berikan kepada orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Dan satu dinar ataupun dinar yang kau berikan untuk istrimu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Sungguh yang kau berikan kepada istrimu itu jauh lebih besar pahalanya. Insyaallah, ini kabar gembira bagi para istri. Kabar gembira bagi para istri. Ikhwatiddin, sebagai kepala rumah tangga, kepada para suami yang punya anak dan istri, tentu kita harus bertindak cerdas. Kita ingin harta kita yang sedikit ini, tapi dengan yang sedikit kita dapat memperoleh pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, hadis dari Thauban radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinar yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu ala iyali. Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan, yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinar yang dia infakkan untuk nafkah keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian ikhwatiddin, itulah beberapa hadis yang terkait dengan masalah ini, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menekankan bahwasanya apabila Anda memberikan nafkah kepada anak, istri, dan juga termasuk kepada pembantu-pembantu kalian, pembantu-pembantu Anda atau kepada hamba saya Anda, jangan dikira itu uang hilang tanpa ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, itu salah dan itu keliru. Allah akan hitung dia sebagai infak kita, dan itu yang terbaik dan yang paling besar pahalanya. Ingat, selama kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang para pemirsa Kosa TV dimanapun Anda berada, atau para pendengar radio dan mengaji dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya silahkan layangkan pesan singkat Anda di 0895 6113 27778. Saya ulangi sekali lagi, 0895 6113 27778. Baik, ada yang bertanya, apa hukum bagi seorang suami yang jarang memberikan nafkah kepada istri? Dosa. Suami yang tidak pernah atau jarang memberikan nafkah kepada istrinya, sementara dia sanggup, maka dia zolim. Kalau seandainya istri tak ridho, dia boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk gugat cerai dan halal. Dan dia termasuk perempuan yang dikatakan Rasulullah ayyu mamra'atin talabat talaq min zawjiha min ghairi ba'sin lam ya'rif al-jannah. Dia tidak termasuk dalam hadis wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya dengan tanpa alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wanita yang tadi dia minta cerai pada suaminya dikarenakan suaminya jarang memberi nafkah pada suaminya sanggup, dia tidak termasuk ancaman hadis. Boleh dia minta cerai karena seorang suami dia wajib memberikan nafkah kepada
istri. Wajib, ya. Wajib ini khafidin yunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah dia memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya. Ingat ikhwatiddin, sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak katakan, kalian wahai para suami harus memberi nafkah kepada istri kalian sekian juta, enggak. Sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, silakan dia infakkan sesuai dengan kemampuan. Yang ada di situ tetap wajib memberi nafkah terhadap anak dan istri dengan sesuai dengan kemampuan sang suami. Kalau dia mampu, dia tak berikan. Kalau dia mampu, tapi dia sangat jarang memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka suami zalim dan dia berdosa. Sang istri kalau tidak ridho dengan hal seperti itu, dia boleh menggugat cerai dari suami. Dan dia tidak termasuk ancaman, tidak termasuk dalam ancaman tidak akan mencium bau surga. Allahu a'lam. Ustaz, apakah ada dari Rasulullah SAW atau dari sahabat yang mengerjakan sholat di rumah ketika wabah corona? Allahu a'lam bishawab. Secara lafaz tidak ada. Secara lafaz tidak ada. Tapi Allahu a'lam ya. Kalau kita lihat bagaimana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai gubernur Syam, di mana dia mengatakan sesungguhnya tahun ini seperti api yang membakar. Kalau kalian berkumpul, maka dia akan bakar semuanya. Fatafarraqu, kata beliau, silakan kalian berpencar, ya, berpencar gunung-gunung. Setelah berpencar, ini yang disebut bahasa sekarang social distance, ya. Maka penularan itu pun bisa dihambat. Sebagian ada mengatakan bahwasanya ya kalau sudah mereka berpencar berarti masjid kosong. Kalau mereka sudah berpencar berarti masjid kosong. Walaupun ini istimewa. Tapi Allah a'lam bishawab, ya, saya belum menjumpai adanya lafaz jelas bahwasanya para sahabat mengeluarkan fatwa untuk tidak sholat di masjid secara jelas ya. Tapi dari istimbat yang tadi bisa kita datakan seperti itu. Hanya saja perlu kita ketahui, kalau sudah pemerintah mengatakan tutup masjid, tidak boleh ada sholat berjamaah, tidak ada sholat Jumat, maka kita wajib mentaati pemerintah. Ya, kita wajib mentaati pemerintah. Karena itu hak pemerintah ya untuk menyatakan seperti itu. Adapun kita punya hak untuk menyuruh kaum muslimin agar menutup tempat-tempat atau masjid. Tapi kalau memang ada pemerintah daerah tempat mengatakan harus tutup, maka tutup. Ya, berarti kita harus di rumah saja. Tidak ada waktu untuk berkumpul-kumpul dengan yang lain. Di rumah saja, ya, di rumah saja. Seperti misalnya Jakarta, Solo dan lainnya, ya sudah di rumah saja. Namun kalau ada seorang yang khawatir terhadap dirinya atau khawatir dia akan menular kepada yang lain, maka dia boleh, ya, dia boleh untuk tidak sholat ke masjid atau kemudian dia boleh tidak Jumat ke masjid. Allahu a'lam bishawab. Namun ini bisa serempak kita lakukan jika memang perintah tersebut berasal dari pemerintah. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana denda yang diterapkan suatu pekerjaan telat jika telat disesuaikan dari waktu yang ditetapkan dengan kemampuan pembayaran? Allahu a'lam. Ustaz, apakah boleh seorang istri yang lagi hamil tua
melakukan sholat dengan duduk karena sulit berdiri dari sujud ke takbir. Mohon penjelasannya Ustaz. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qa'iman." Salatlah kalian sambil berdiri. Fa in lam yastati' fa qa'idan. Kalau dia tidak sanggup, silakan sholat sambil duduk. Fa in lam yastati' fa 'ala janb. Kalau nggak sanggup, silakan sholat sambil duduk. Jadi seorang wanita yang hamil tua sulit untuk bangkit. Kalau dia mau bangkit dari duduk berdiri sulit, maka dia boleh sholat duduk. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai prinsip kaidah Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Sesungguhnya Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Oleh karena itu, para istri yang sedang hamil tua sangat sulit untuk bangkit dari duduk ke berdiri, silakan dia sholat sambil duduk saja. Di mana kaifiat sholat sambil duduk itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ij'al ruku'aka ij'al sujudaka akhaf min ruku'ika. Jadikan sujudmu lebih rendah ketimbang ruku'. Jadi kalau kita duduk begini ya, kita ruku', Allahu Akbar, setelah hamidah, Allahu Akbarnya lagi, nah begitu. Jadi kalau sujudnya begini, ruku'nya begini. Intinya tidak harus Allahu Akbar, nah harus begitu, ya, harus begitu. Intinya ini aja. Pokoknya ruku'nya lebih tinggi dibanding sujud. Jadi kalau dia ruku'nya Allahu Akbar begini, berarti sujudnya Allahu Akbar. Nah, itu ya aturan. Jadikan tunduk kepalamu ikhfad. Ij'al sujudaka ahqab min ruku'ika. Jadikan sujudmu, kepalamu begini ya. Sujudnya lebih rendah ketimbang ruku'nya. Kalau ruku'nya seperti ini berarti sujudnya. Nah, gitu. Ya, tidak harus begini karena kalau begini berarti seorang wanita hamil juga akan tertekan perutnya dengan seperti itu. Boleh, ya. Yang penting harus sholat semampu. Ustaz, jika seorang istri meninggal suami bagi yang sudah menembus berapa lama masa iddah dan belum menembus berapa lama? Gak ada masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang wafat suaminya. Gak ada perbedaan antara yang menembus dan menembus. Ya. Yang ada hanya satu iddah bagi wanita yang meninggal suaminya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu arba'ata asyhur wa asyhur. 4 bulan 10 hari. Itulah masa iddah. Arba'ata asyhur wa asyhur. 4 bulan 10 hari. Setelah itu silakan dia boleh menerima lamaran lelaki lain. Jadi tidak dibedakan antara yang menopos dan yang tidak menopos. Allahu a'lam. Anda mau tanya hadis tentang penjual roti yang berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan istighfar sahih atau dhaif. Melawan sholat, tahu saya sih, karena saya juga nggak ambil telitinya. Ini juga sering kita dengar. Setahu saya ada dua oknum di sini. Satu riwayat menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, satu lagi menyebutkan Ibrahim bin Adham. Ya. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya kisah ini oleh Allah. Assalamualaikum Ustaz. Teman Ana sering sekali meminta traktir apabila Ana mendapat bonus. Yang mana bonus itu Ana niatkan untuk Ana berikan kepada keluarga Ana. Sebaiknya bagaimana respon yang Anda berikan kepada teman-teman? Ya bilanglah, say no, tapi tidak. Kenapa harus segan-segan? Ya, Anda dapat bonus 2 juta misalnya, teman kita makan-makan lah, bilang aja enggak, kenapa sih? Ya, bilang saja enggak, kenapa harus kita sungkan?
Ikhwah, ya. Terkadang untuk masalah-masalah tertentu kita butuh agak wajah kita agak ditebal-tebalkan sedikit. Demikian, bilang saja enggak, saya punya banyak kebutuhan. Ya, tapi janganlah sampai menyakitkan. Daripada saya berikan ente, saya berikan mana ya? Tidak harus seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Daripada saya berikan kepada kamu, berikan kepada istri saya, lebih besar pahalanya. Tidak harus seperti itu. Bilang saja, aduh maaflah, saya punya kebutuhan. Pandai-pandailah menolaknya. Terkadang yang hafidhi, karena teman ada unsur keterpaksaan. Seperti misalnya teman kita tahu tuh kita sedang pergi safar, udah, kemana nih? Jangan lupa ya, oleh-olehnya, nggak sering begitu. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Hafidhi, kita yang berkata kepada seperti itu kepada teman-teman kita, berarti kita sama-sama minta, nggak dibolehkan. Kenapa kita harus minta? Udah, sering juga yang diperlakukan seperti ini. Akhirnya sungkan. Sebenarnya sih dia punya uang ala kadarnya, tidak punya untuk beli oleh-oleh. Tapi karena dia sungkan dengan temannya, dengan terpaksa atau dengan karena gengsinya, mau nggak mau dia paksakan untuk membelikan oleh-oleh temannya. Sebenarnya ini suatu hal yang kurang baik. Ya, kurang baik. Yang meminta oleh-oleh juga kurang baik. Kemudian yang terpaksa memberikan oleh-oleh juga kurang baik. Makanya dalam masalah ini, Ikhwanuddin, ya, ceritakan saja tentang yang sebenarnya. Ceritakan saja bahwasanya saya butuh bonus ini, ya, untuk kebutuhan. Ceritakan saja. Dan kalau memang tidak ingin berikan, katakan saja enggak. Dengan alasan yang paling kita lah dengan redaksi yang jangan sampai menyakitkan. Ustaz, mau bertanya bagaimana dengan harta istri? Apakah lebih baik disedekahkan ke suami, keluarga, atau ke masyarakat miskin, anak yatim, sebab istri tidak ada kewajiban menafkahi suami? Istri Abdullah bin Mas'ud, seorang yang berkecukupan. Namanya, kalau saya tidak salah, Zainab. Jadi Zainab ini, istri Abdullah bin Mas'ud ini, ingin memberikan sedekahnya kepada orang lain, dan dia berkonsultasi dengan suaminya Abdullah bin Mas'ud. Lantas mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud orang miskin. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Saya dan anakmu lebih berhak terhadap sedekah ini. Kenapa diberikan kepada yang lain? Lantas karena istri Abdullah bin Mas'ud ini kurang tenang dengan pernyataan Abdullah bin Mas'ud, dia pergi ke Rasulullah bertanya tentang hal ini. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqah bin Mas'ud. Sadaqah bin Mas'ud. Benar bin Mas'ud. Jadi seorang istri kalau dia berkecukupan dan dia lihat suaminya memang membutuhkan harta tersebut, membutuhkan uang tersebut, sebaiknya diberikan kepada suami. Walaupun nanti sang suami menggunakan uang tersebut untuk beli beras untuk makan mereka, boleh. Ya. Misalnya seorang istri melihat suaminya miskin, bang, saya lihat kalau miskin kan, saya punya duit bang, kasihkan ke suami. Boleh. Bang, ini ada zakat saya ini. Saya punya zakat harta, ini saya zakatkan kepada abang. Silahkan, boleh. Karena suami tidak berkewajiban, karena istri tidak berkewajiban menafkahi suami. Tapi suami berkewajiban menafkahi istri. Jadi uang infak istri kepada suami, si suami menggunakan untuk mensuplai kebutuhan primer untuk istri anaknya, silahkan dibolehkan. Oleh karena itu tidak boleh suami berzakat kepada istri anaknya, nggak dibolehkan. Jadi boleh ya seorang istri memberikan sedekah kepada suaminya, walaupun itu zakat sekali. Ya khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.